Pemirsa, hari ini KPU Jakarta akan menggelar debat ketiga yang sekaligus menjadi debat pamungkas Pilgub Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Tema debat nanti malam yaitu lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Dan untuk mengetahui persiapan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, sudah bergabung jurnalis Metro TV Rona Marina, Bernardin dan Jose Nicole yang akan melaporkan langsung dari lokasi para paslon. Yang pertama kita ke Rona terlebih dahulu. Rona, strategi apa yang telah disiapkan oleh Ridwan Kamil dalam debat pamungkas nanti malam? Ya, baik Jessica, terkait dengan persiapan dari pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono pada sore hari ini tengah bersiap, di mana memang sebelum berangkat menuju Hotel Sultan venue debat ini keduanya akan bertemu terlebih dahulu di titik tertentu yakni Artotel Senayan Jakarta, di mana keduanya ini akan bertemu di Artotel sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, jadi sekitar 1 jaman lagi. Namun dari informasi yang kami dapatkan saat ini Ridwan Kamil tengah bersiap diri dan juga berlatih terkait dengan debat yang akan berlangsung pada malam hari nanti. Dan memang setelah dari tempat Artotel ini nanti keduanya dari baik itu Ridwan Kamil maupun Suswono ini keduanya akan bersama-sama satu mobil untuk beriringan menuju ke Hotel Sultan venue debat. Dan terkait dengan para pendukung maupun tim ses dari Ridwan Kamil maupun Suswono pada sore hari ini sudah tampak memang beberapa yang sudah datang ke Artotel dan juga datang untuk nantinya mensupport pasangan nomor urut 1. Di mana untuk pendukung-pendukung yang lainnya ini memang sudah biasanya berada di venue debat yakni di Hotel Sultan. Dan terkait dengan tema debat pada malam hari ini Jessica yakni mengenai tata lingkungan, tata kota maupun perubahan iklim dengan subtema mengenai banjir, kemudian mengenai polusi dan juga mengenai emisi dan lain sebagainya. Ini hal-hal semacam ini memang sudah bukan hal yang baru bagi Ridwan Kamil ya. Apalagi melihat dari jejak karir Ridwan Kamil yang pernah menjadi wali kota Bandung maupun gubernur Jawa Barat sebelumnya. Di mana dalam kampanyenya kemarin ini Ridwan Kamil juga menekankan kepada masyarakat bahwa akan juga berfokus untuk penyelesaian masalah-masalah tata lingkungan di Jakarta termasuk perihal banjir dan juga menuntaskan persoalan polusi udara. Dan hal ini juga bukan sesuatu yang nantinya tidak mungkin untuk diwujudkan ketika memang Ridwan Kamil Suswono ini menjabat sebagai gubernur maupun wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Dan selain itu juga dari pasangan Ridwan Kamil Suswono ini juga menjanjikan nantinya akan berfokus pada masalah pertanahan, di mana pada kampanyenya beberapa waktu yang lalu ini banyak juga masyarakat yang mengeluhkan masalah pertanahan termasuk soal isu agraria kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono karena persoalan izin dan semacamnya begitu. Maka dari itu Ridwan Kamil berjanji apabila dirinya nantinya menjadi atau menjabat sebagai gubernur Jakarta ini akan melakukan lobby-lobby yang lebih lagi kepada pihak dari BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Nah, selain soal isu agraria tersebut juga, Ridwan Kamil juga nantinya berjanji akan menghijaukan Jakarta lagi agar bisa lebih rapi di 5 tahun ke depan apabila dirinya nanti terpilih sebagai gubernur daerah khusus Jakarta. Di mana nanti dari program penghijauan tersebut, Ridwan Kamil Suswono akan menganggarkan uang sebanyak 1 miliar untuk penghijauan dia saja. Demikian Jessica. Ya, baik. Dari Rona kita beralih ke Bernardin. Bernardin, bagaimana situasi dari posko pemenangan pasangan Dharma Kun serta persiapan mereka menjelang debat ketiga malam nanti? Ya Jessica, untuk situasi terkini dari Balai Gotong Royong, rumah pemenangan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kudharma sejauh ini terpantau masih terbilang sepi karena sejak pukul 3 sore tadi sampai dengan saat ini pukul 4 sore kami baru melihat hanya ada sekitar 5 sampai dengan 8 anggota tim ses saja yang sudah berkumpul di rumah pemenangan sebelum nanti berangkat menuju ke lokasi debat terakhir pemilihan Gubernur Jakarta 2024 yang akan berlangsung di Hotel Sultan Senayan Jakarta. Dan kalau tadi kami melihat memang berbagai alat peraga kampanye sudah disiapkan oleh tim pemenangan untuk nanti dibawa oleh seluruh pendukung yang akan menyaksikan langsung debat malam nanti, mulai dari kaos sampai dengan poster yang menggambarkan Dharma Kun, di mana memang kalau menurut peraturan KPU sendiri tidak boleh membawa alat peraga kampanye selain alat peraga yang menempel di badan. Namun kemungkinan besar poster yang akan nanti dibawa ini hanyalah alat peraga kampanye yang akan dipamerkan selama perjalanan dari posko pemenangan Balai Gotong Royong yang berada di Antasari sampai dengan nanti ke Hotel Sultan. Kemudian untuk persiapannya sendiri jelang debat ketiga yang mengangkat tema terkait dengan permasalahan tata kota Jakarta dan juga perubahan iklim, pasangan Dharma Kun mengaku lebih siap
untuk tampil pada debat nanti beradu gagasan dengan dua kandidat lainnya. Misalnya saja Dharma Pongrekun yang selama kampanye ini memang selalu hadir ke masyarakat dan menyapa masyarakat yang ada di perkampungan. Seperti yang kita tahu, perkampungan di Jakarta ini merupakan perkampungan padat penduduk yang tata kotanya cukup berantakan, sehingga seringkali menimbulkan berbagai masalah mulai daripada banjir, kemudian masalah kriminal. Dan terkait dengan masalah tata kota, Dharma Pongrekun dan juga Kundharma mengatakan tidak akan melakukan penggusuran terhadap warga Jakarta, namun akan memperbaiki tata kota dan juga tata ruang yang ada di daerah perkampungan-perkampungan di seluruh wilayah Jakarta. Misalnya saat kampanye di daerah kawasan Pasar Poncol, di sana di tempat lokasi yang sangat padat penduduk, Dharma mengatakan akan memperbaiki tata ruang dan juga pemukiman-pemukiman penduduk yang dinilai kurang begitu rapi dan menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial maupun permasalahan-permasalahan bencana seperti banjir. Kemudian di Pasar Poncol nanti akan dilakukan perubahan untuk sampai menjadi kawasan industri. Begitu juga dengan Kundharma yang akan melakukan berbagai penyelesaian masalah perubahan iklim, mulai dari permasalahan banjir dengan melakukan perbaikan transportasi, kemudian juga akan memperbaiki aliran-aliran kali sungai yang ada di Jakarta. Demikian Jessica, mungkin persiapan singkat Dharma Kun yang nanti malam akan datang langsung ke Hotel Sultan. Kalau melihat rundown akan menjadi pasangan pertama yang harusnya sampai di Hotel Sultan Senayan Jakarta malam nanti. Demikian Jessica, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Bernardin. Kita beralih ke Jose. Jose, bagaimana dengan persiapan Pramono Anung dan Rano Karno dalam menghadapi debat ketiga malam nanti? Ya, selamat sore Jessica dan juga pemirsa. Sejumlah persiapan akhir tengah dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno untuk menghadiri debat pamungkas terakhir yang akan dilangsungkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di sebuah hotel di wilayah Jakarta Pusat. Dan berkaitan dengan persiapan, memang hari ini intensitas agenda dari kedua pasangan calon pun sudah disesuaikan untuk melakukan persiapan akhir pada debat. Dan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan lainnya, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa nantinya kedua pasangan calon, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno, akan sama-sama berangkat dari kediaman Pramono Anung pada pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Barat untuk menuju ke lokasi debat. Hal-hal lain yang berkaitan juga dengan persiapan yaitu penggodokan materi, dan apabila kita merujuk kepada beberapa statement yang berkaitan dengan dua tema utama, yaitu tata kota maksud kami, atau berkaitan juga dengan perubahan iklim, Pramono Anung kerap menyampaikan berkaitan dengan tata kota. Yang pertama ini adalah untuk menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan keterbatasan lahan, di mana pasangan calon nomor urut 3 ini nantinya akan menggagas sebuah mixed use building atau bangunan bertingkat multifungsi yang akan nanti memadukan dalam satu gedung pencakar langit, bisa digabungkan antara puskesmas, hal-hal seperti pasar maupun kantor layanan publik dan lain sebagainya. Dan juga hal-hal yang berkaitan juga dengan tata kota ini, Pramono Anung menggagas bagaimana perluasan dari transportasi publik yang terintegrasi ini dan juga peningkatan kualitas tersebut dapat meredam kemacetan dan juga dikorelasikan kepada bagaimana perubahan iklim ini terjawab untuk mengurangi jumlah perputaran kendaraan yang dimiliki oleh pribadi begitu, dan juga bagaimana peningkatan daripada kualitas atau keterlibatan daripada kendaraan listrik itu sendiri. Dan juga berkaitan dengan persiapan baik itu strategi pemaparan maupun dan lain sebagainya, pasangan calon nomor 3 ini juga telah menyampaikan, telah membagi hal-hal yang akan dibicarakan dari sisi pembukaan, pembahasan materi hingga penutup. Namun secara garis besar dalam debat terakhir ini paslon nomor urut 3 akan menyampaikan visi misi yang realistis dan tidak menghayal, terutama yang dapat direalisasikan dalam waktu 5 tahun ke depan. Dan nanti tentu kita menarik untuk antisipasi Jessica dan juga pemirsa, apakah nantinya akan ada gagasan-gagasan baru yang akan dipelopori oleh pasangan calon nomor urut 3 di debat nanti. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.